Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian hari ini 6 Maret 2023. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita hidupi, yang sudah kita biasakan, kita awali semua aktivitas kita satu harian penuh dalam persekutuan kita, kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita sejenak masuk ke saat teduh. Kita memusatkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita hari ini Senin 6 Maret 2023 diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yai na pinagdo muna nang bahino ni halak Tuhamu, ima bayon hamu tunasida. Demikian firman Tuhan. Berbuat baik adalah kewajiban setiap orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam satu komunitas anak-anak ada satu persoalan ketika banyak komunitas Kristen yang setiap hari harus berjumpa dengan komunitas yang bukan Kristen. Lalu entah mengapa atau apa yang melatar belakangi kedua komunitas yang berbeda keyakinan ini saling bermusuhan. Mereka sering berantem, mereka sering saling memfitnah, dan sepertinya tidak ada titik temu. Hingga satu gereja bergumul dengan keadaan ini karena banyak dari warga gerejanya yang terlibat dalam permusuhan itu. Mereka berpikir, kalau seterusnya seperti ini, apa jadinya? Anak-anak ini akan tumbuh dan besar dengan dendam, kebencian, dan permusuhan. Itu sebabnya mereka pun berencana untuk membuat satu pembelajaran khusus tentang bagaimana orang Kristen harus hidup benar sebagai pengikut Kristus. Bagaimana orang Kristen harus saling mengasihi. Itu sebabnya gereja ini sampai memanggil satu tim pengajar sekolah minggu khusus untuk mengajarkan bagaimana orang Kristen harus hidup dalam kasih, jauh dari kebencian, jauh dari permusuhan. Bapak Ibu, tim ini pun tiba di gereja mereka. Lalu perjumpaan dengan para sekolah minggu pun diadakan. Ada perbincangan, ada dialog, ada percakapan, ada diskusi sebagaimana biasa. Lalu guru sekolah minggu ini pun mulai dengan pelajarannya. Anak-anak, apakah kita semua, kamu semua ini sahabat Yesus? Ya, kami sahabat Yesus. Tahu apa artinya sahabat Yesus? Kalau sahabat Yesus harus hidup saling mengasihi. Benar, benar.
Itu artinya kita harus hidup dalam kasih. Kalau hidup dalam kasih, berarti jauh dari permusuhan, jauh dari kebencian, jauh dari dendam. Apakah kita semua mau? Mau. Lalu dalam diskusi, dalam sharing yang begitu indah itu, tiba-tiba ada seorang sekolah minggu yang interupsi. Apa saya boleh bertanya? Oh, silakan. Apa pertanyaanmu? Lalu si anak ini bertanya dengan satu pertanyaan yang sama sekali tidak diduga oleh tim guru sekolah minggu ini. Dia bertanya seperti ini. Apakah anak-anak yang beragama lain itu atau yang beragama Islam itu masuk surga? Para bapak ibu guru ini pun terheran-heran. Loh, kok ada pertanyaan seperti ini? Tapi mereka arif, mereka menjawab, anakku, ketahuilah, kalau mereka percaya kepada Yesus, menerima Yesus, mereka pun akan masuk surga. Lalu si anak ini mulai marah. Loh, berarti ada kemungkinan mereka masuk surga? Iya. Kalau mereka mau menerima Yesus, mereka masuk surga. Apa yang terjadi? Lalu si anak ini dengan marahnya, dengan protes, dia berkata, kalau mereka juga masuk surga, lebih baik saya tidak masuk surga, supaya kami tidak berjumpa nanti di sana. Semua terdiam dengan pernyataan itu. Lalu tim guru sekolah minggu ini pun menyadari ada tugas yang sangat berat di sini. Ada mindset, ada pola pikir yang sudah jauh tertanam. Kebencian, dendam, permusuhan dengan komunitas yang berbeda. Kalau dibiarkan, orang-orang seperti ini akan eksklusif, akan fanatik, dan mungkin juga akan menjadi orang-orang yang radikal, memaksakan kehendaknya, keyakinannya kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Betapa pentingnya sedari awal menanamkan pola pikir dan pola hidup yang benar sebagai orang Kristen. Yang menjadi identitas, yang menjadi ciri khas orang Kristen ialah hidup dalam kasih. Bukankah Allah senantiasa mengasihi kita umat manusia ciptaannya? Bukankah Allah di dalam kasihnya mengutus anaknya menjadi jalan keselamatan bagi kita orang berdosa yang percaya kepadanya? Bukankah Yesus mengasihi kita hingga rela berkorban, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita? Allah adalah kasih. Maka sesungguhnya tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan. Kita bukan dalam posisi bergaining. Kita bukan dalam posisi boleh mengambil pilihan. Posisi kita ialah wajib hidup dalam kasih. Wajib berbuat baik. Karena Allah sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya nas renungan kita pagi ini begitu sangat penting untuk kita dan tentu untuk orang Kristen sepanjang masa. Lukas sebagai penulis Injil ini menuliskan nas ini dalam satu konteks besar, yaitu hidup dalam kasih. Dan kasih yang dimaksud itu sangat dalam. Bukan hanya sahabat, bukan hanya teman, tetapi juga mengasihi musuh. Itu berarti orang Kristen dituntut mengasihi orang yang memusuhi dia, orang yang benci dengan dia, orang yang tidak suka dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya
Dalam nas kita, si penulis nas ini menegaskan, kita ini jangan egois. Mari mulai dari diri sendiri. Jangan tuntut orang lain berbuat, padahal kita sendiri belum berbuat. Dalam nas kita ditegaskan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita mau dikasihi, maka kita harus lebih dahulu mengasihi mereka. Kalau kita mau ditolong, maka kita juga harus mau menolong mereka. Dan mari berlomba-lomba, mari kita dengan segala daya, upaya, kemampuan, dan waktu kita untuk kejar-kejaran berbuat baik. Dan mari tanamkan prinsip berbuat baik tidak rugi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi pembelajaran, menjadi perenungan untuk kita. Secara khusus Bapak Ibu, di minggu-minggu Pasion ini dan semalam kita baru merayakan Minggu Reminiscere dalam konteks besar minggu-minggu Pasion, di mana ketika kita menghayati penderitaan Yesus, kita diingatkan bahwa hidup kita penuh dengan pengasihan Tuhan. Seberapa besar pun penderitaan, pergumulan, dan penderitaan perjuangan kita, ATM, ancaman, tantangan, dan masalah, kasih Tuhan lebih besar kepada kita. Hidup kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diajak untuk membangun mindset, membangun pola pikir dan pola hidup yang benar. Mari berlomba-lomba berbuat yang baik. Jangan egois, jangan menunggu, jangan tuntut orang lain berbuat kepada kita padahal kita belum berbuat. Kalau kita kehendaki orang lain berbuat kepada kita, maka mari mulai dari diri kita sendiri. Kita lebih dahulu, tanpa diminta, tanpa dituntut, berbuat baik kepada mereka. Saudara-saudaraku, mari ini menjadi ciri khas kita, menjadi pembeda kita dengan yang lain. Apapun profesi, jabatan, pekerjaan, aktivitas kita, mari kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup dalam kasih. Mungkin Bapak Ibu, ada orang yang memusuhi kita. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan kehadiran kita, yang tidak mau menerima kita, yang selalu berbuat perbuatan yang tidak benar terhadap kita. Orang-orang seperti itu juga harus kita kasihi. Karena kita berbuat baik bukan karena dia, tetapi karena Tuhan yang telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan supaya dibalaskan, supaya dipuji, supaya dibilang kita orang baik, bukan. Tetapi karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, seorang teolog Hans Kung pernah berkata, sebenarnya yang menjadi ciri khas dari semua umat beragama adalah hidup dalam kasih. Dia mengatakan kaidah kencana kasih. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kasih, sepanjang agama itu agama yang benar. Itu artinya kita harus saling mengasihi, hidup rukun di tengah perbedaan yang ada. Betapa indahnya hidup kita Bapak Ibu, kalau kita benar-benar hidup
dalam kasih. Oleh karena itu, marilah pegang prinsip ini. Bagaimana kita lebih dahulu berbuat baik kepada orang lain tanpa diminta, tanpa dituntut, tetapi perbuatan yang tulus, perbuatan yang ikhlas sebagai buah iman kita. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu soal biasa. Orang lain berbuat baik kepada kita, lalu kita balaskan dengan perbuatan baik. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu juga soal biasa. Ada orang yang berbuat yang tidak benar terhadap kita, lalu kita balaskan juga dengan perbuatan yang tidak benar. Itu juga soal biasa. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu artinya kita orang yang paling jahat. Ada orang yang sudah menolong kita, tetapi kita malah memusuhi dia. Kita malah merusak nama baiknya, merusak citranya. Kita orang yang paling jahat di sana. Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu baru kita orang Kristen. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang memusuhi kita, tapi kita tetap baik kepada dia. Karena kita baik bukan karena dia, tapi karena Tuhan itu baik. Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Saudaraku, marilah miliki pola pikir dan pola hidup yang seperti itu. Di minggu-minggu Pasion ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu, mari menghayati penderitaan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Dia rela mengorbankan hidupnya. Ingat Bapak Ibu, sedikit pun tidak ada dendam dalam hidupnya. Tidak ada kedengkian. Tidak ada menebarkan permusuhan. Tapi tetap dalam kasih. Karena dengan jalan seperti itu, orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Selamat berbuat baik, selamat menolong orang lain, dan mari berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas minggu yang baru yang Tuhan telah berikan kembali kepada kami. Ketika kami bangun tadi pagi dari tidur kami boleh melihat sinar terang. Semua itu menyadarkan kami bahwa anugerah-Mu, berkat-Mu kembali hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Di minggu-minggu Pasion ini, kami diajak untuk berenung, supaya kami tidak egois, supaya kami juga mau menyediakan ruang bagi orang lain di dalam kehidupan kami. Maka kami harus mau berbuat sebagaimana kami menginginkan orang lain perbuat kepada kami. Kami dituntut Tuhan untuk tidak menunggu, tapi berlomba-lomba berbuat yang terbaik. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami ketika kami lemah, ketika kami hilaf, supaya kami bersegera kembali ke jalan yang benar, jauh dari dendam, jauh dari kebencian, jauh dari permusuhan. Ketika ada orang yang memusuhi kami, ketika ada orang yang membenci kami,
Ketika ada orang yang selalu berbuat yang tidak baik kepada kami, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak reaktif, tapi kami tetap berbuat baik terhadap mereka. Karena kami berbuat baik kepada mereka bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan Maha Besar, Maha Baik, telah lebih dahulu berbuat baik kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus sepanjang aktivitas satu hari ini. Biarlah semuanya kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sembari kami bekerja, kami menebar kasih, kami menolong orang lain, kami berbuat yang terbaik. Kami mau menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami di tengah perjalanan kehidupan kami. Berkati pekerjaan para jemaat-Mu satu hari ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, jerih lelah mereka menjadi saluran berkat-Mu untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, dan juga Tuhan yang memberikan kesembuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, secara khusus di minggu-minggu Pasion ini, agar selalu dikuatkan untuk mengumandangkan betapa pentingnya kesiapan menderita, karena Engkau telah mengambil jalan itu menjadi jalan keselamatan bagi kami. Berkati juga Tuhan para orang Kristen di seluruh dunia ini. Biarlah mereka juga boleh menunjukkan identitas sebagai orang Kristen yang baik, yang selalu berlomba-lomba berbuat yang baik. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, setiap program perjalanan hidup kami. Biarlah semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.